tentang cetak laporan penjualannya dengan post printer ya. Kita mau bikin laporan penjualan pakai post printer, printer semacam ini ya. Kalau printer ini 40 kolom, kalau printer semacam ini 25 kolom. Jadi hari ini kita mau bicara caranya mencetak laporan penjualan ya pakai printer kecil-kecil semacam ini. Yang pertama kita bahas langkah 1, 2, 3. Ini adalah cetak laporan penjualan per transaksi ya. Transaksi ini dicetak. Oke, transaksi dicetak. Bagian keduanya adalah 456. Ini adalah laporan penjualan, detail penjualannya, barang-barang yang terjual ya, barang-barang yang terjual untuk 456. Jadi kita mulai dari pertama, laporan penjualan transaksi ya. Kita masuk ke program. Oke, kita masuk ke program sekarang ya. Kita bicara langkah 1, 2, 3 ya. Kita program, masuk ke sini. Pertama kita harus pilih batch transaksi dulu. Kalau transaksi yang hari ini pasti di sini ya, current confirm sell batch. Kalau transaksi sebelum hari ini ya, kemarin ya, pasti di sini arsip ya, archive batch ya, current archive. Sebetulnya saya ada 20 transaksi tanggal ini, 20 transaksi tanggal ini. Jadi kita mulai bikin laporan penjualan pakai data ini. Dengan data ini ya, pertama saya set view, pilih tanggalnya, tanggal kapan ya kita mau cetak. Di sini saya hanya satu tanggal, jadi tanggal ini saya pakai, lalu pilih ya, kemudian saya dapat 20 transaksi. Ini saya akan bikin laporan penjualan transaksi ini. Nah, kalau kita ada printer yang besar ya, ini semua bisa pakai, ini bisa pakai, ini bisa pakai, ini bisa pakai ya. Tapi kalau kita printer yang kecil ya, semacam ini ya, hanya kita bisa pakai RPWR sama cell summary ya, RPWR sama cell summary. Di sini kalau kita punya printer semacam ini ya, 40 kolom ya, kita bisa langsung cetak RPWR, klik kiri, lalu keluar pilihannya. Pilihan ini semua kita bisa cetak. Contohnya saya pilih nomor 4, tanggal dan jam, pelanggan dan total. Setelah kita pilih, kita go klik kiri. Klik kiri, dapat transaksi ini ya, tanggal, pelanggan dan total. Ini total kita ya, total 20 transaksi. Contoh satu lagi, saya klik kiri, saya pilih nomor 1 ya, go klik kiri, dapat semacam ini. Jadi kalau kita punya printer ya, kita punya printer seperti ini 40 kolom, bisa langsung kita pakai, Tapi kalau kita punya printer semacam ini ya, hanya bisa cetak 25 kolom ya, atau 25 huruf ya. Kita harus bikin laporan khusus yang cetak hanya 25 kolom atau 25 huruf. Nah, laporan khusus yang kita buat ini hanya buat satu kali saja dan bisa dibuat ulang-ulang ya. Caranya seperti begini ya. Ini diklik kanan atau klik kiri ini, lalu klik ini. Ya, dia akan masuk satu modul untuk kita buat laporan khusus yang kita mau. Ya, kita tunggu aja sampai dia keluar di sini. Di sini saya akan buat satu laporan khusus buat kita ya, dengan cara new, yes, lalu tunggu proses. Nah, sistem keluar ini, kita bisa masuk sendiri aja mau apa ya. Kemudian kita masuk ke device sini. Masuk device, lalu kita pilih kolom yang kita mau dia cetak. Contohnya ini take time, tanggal dan jam. Saya kasih sequence 1, artinya kolom pertama. Lalu customer name ya, pelanggan 2. Lalu total ya, total di sini. Total 3. Jadi 3 kolom ya. 1, 2, 3. Terus kita udah masuk 1, 2, 3, kita pencet ini bottom. Jadi yang kita pilih itu semua lari ke bawah. 1, 2, 3. Tapi kita hanya bisa cetak 25 kolom. Jadi kita harus kasih cetak ke berapa. Misalnya time saya kasih cetak 10 huruf. Lalu customer nama, sistem kasih 50, terlalu banyak, saya kasih 5. Lalu total 16,
kita hanya sisa 10. Jadi hanya bisa cetak 25, kita masukin 10, 5, 10. Terus kita done, selesai. Ya, setelah define kita bisa cetak sekarang pakai ini. Klik kiri, teks, keluar. Laporan kita dengan hanya cetak 25 huruf. Ya, take time, pelanggan, dan total. Nah, ini total kita di sini. Nah, di sini kita cetak atau kita lewatin. Nah, contohnya ini udah bikin sekali kan. Lain kali masuk ke sini bisa langsung cetak aja, tidak usah define lagi. Karena sudah di define ya, sudah di define kita langsung cetak, dia langsung sudah bisa langsung pakai. Ini adalah cara bikin laporan khusus buat kita ya, adaptasi ke printer yang hanya bisa cetak 25 huruf. Sini exit. Sekarang buat satu laporan lagi ya. Caranya new, yes, oke, yes, tunggu, lalu kita ganti title 2 kolom, enter, dapat 2 kolom. Lalu kita masuk ke define, masuk, lalu saya mau tanggal dan jam kolom pertama, kemudian saya mau total ya, total kolom kedua. Setelah 1, 2 kita masuk bottom, 2 lari ke bawah. Jadi dikasih panjangnya mau cetak berapa, ini mau cetak 10, oke, ini mau cetak 15 ya, 15. Jadi 1 cetak 10, 2 15, lalu kita done. Nah, kalau mau cetak fokus, cetak teks ya, fokus cetak teks, langsung sistem bikin laporannya sesuai tanggal dan jam dan total ya, tanggal dan jam dan total. Kalau mau cetak ini fokus saja dan cetak ya. Ini caranya mencetak laporan khusus yang kita buat untuk hadapin printer yang hanya bisa cetak 25 huruf. Di sini saya exit. Jadi kita selesai bahas bagian pertama ini. Kalau mau cetak informasi yang di sini ya, ini dan ini ya, cukup klik kiri ini diklik kiri, lalu continue. Jadi keluar ini laporannya yang sum ya, laporan sum ya, total transaksi berapa, terus total biaya berapa, dan untungnya berapa ya, termasuk pembayaran macam-macam dengan Visa atau Mastercard atau yang lain-lain gitu ya. Jadi kalau ini khusus untuk printer kecil, untuk cetak laporan penjualan summary ya, coba laporan penjualan summary. Untuk bagian kedua ya, transaksi detail ya, kita sama ya, balik ke program. Nah, kita tetap sama, pilih transaksi yang kita mau cetak, lalu masuk ke detail, sini, masuk, tunggu sistem proses sampai data semua muncul ya, tunggu sistem proses sampai data semua muncul. Ini sudah muncul. Di sini sama ya, kita bisa langsung pakai RPWR untuk cetak. Kalau printer kita ini adalah 40 huruf ya, 40 huruf. Contohnya ini saya pilih nomor 1, saya go ya, dia cetak ini barang-barang yang terjual sesuai tanggal dan jam ya. Atau saya view sum dulu ya, view sum ini indikasi jumlah barang terjual ya, jumlah barang terjual. RPWR saya pilih nomor 6, lalu saya go, dapatnya Aqua jual 17, total 374, dan sekian gitu. Nah, kalau mau cetak laporan ini ya, 3 kolom ya, tapi pakai printer ya, yang hanya bisa cetak 25 huruf ya, printernya ini semacam ini ya, kita harus buat laporan khusus untuk 3 kolom ini ya. Caranya sama seperti ini, pakai RPWR, masuk RPWR, lalu masuk sini, klik kiri, dia masuk satu modul untuk kita bisa bikin laporan khusus untuk 3 kolom itu ya, 3 kolom itu. Jadi tunggu aja sama sistem muncul di dalam modul itu sampai sini. Di sini buat 1 kali ya, laporan baru, new, yes, tunggu sistem proses sampai detail keluar. Kalau detail keluar, kita ganti contohnya 3 kolom ya, 3 kolom. Setelah itu kita masuk ke define, masuk, kita mau
nama barang terjual, satu. Kedua, quantity terjual, kolom kedua, quantity terjual. Ketiga, total penjualan, ya, total penjualan. 1, 2, 3. Lalu klik button 1, 2, 3. Nah, di sini 1, 2, 3 tetap kita harus kasih tahu berapa huruf cetak pertama ya. Contohnya ini saya kasih 10 nama. 5, ini 5. Nah, ini 10. Karena printer kita hanya bisa cetak 25 huruf. Jadi ini harus dikasih tahu 10, 5, 10. Jadi total 25. Selesai ini dan ya, fokus cetak. Ya, fokus cetak. Nah, dapat deh laporan kita 25 huruf dengan nama barang yang pendek, ya, quantity ada, uangnya ada, total ada. Ya, ini adalah laporan khusus yang kita buat khusus untuk printer yang hanya bisa cetak 25 huruf. Exit. Kalau mau contoh satu lagi sama, bikin baru ya, new. Tunggu proses. Contohnya ini cuma 2 kolom. Ya, cuma 2 kolom. Ya, 2 kolom. Enter. Nah, lalu define. Ya, kita cuma mau nama barang, ya, kolom pertama dan total, ya, 2. Lalu 1, 2 sudah ada, bottom 1, 2 ada. Nah, kita cetak. Contohnya ini 10, ini 15. Lalu kita done. Untuk mau cetak, di fokus cetak. Ya, jadi ini 2 kolom. Tunggu proses 2 kolom, ya, aqua dan jumlah. Kalau mau cetak 3 kolom, fokus cetak. Jadi buat itu hanya sekali saja, selanjutnya bisa pakai ulang-ulang, jadi nggak usah buat lagi. Setelah kita buat 1 kali udah cukup, kita bisa cetak ulang-ulang. Ini adalah bagian kedua ya, 4, 5, 6 ya. Demikian adalah training kali ini untuk cetak laporan penjualan pakai POS printer ya.